saya Givia dan kembali lagi di channel Motivator Milenial. Seperti biasa, sesi berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Oke, pada mau mulai usaha atau membangun sebuah usaha, saya ingin share beberapa tips ini untuk teman milenial. Jadi, untuk menjadi seorang pengusaha, kita memang start dari langkah kecil dulu. Ya, kita mulai dengan berdagang. Karena nggak ada tuh orang yang ingin jadi pengusaha langsung mendadak jadi kaya raya, jadi pengusaha. Nggak ada. Mereka itu melangkahkan kaki dulu pelan-pelan. Jadi untuk itu mulai dari berdagang. Nah, terserah deh usahanya, usaha mikro, usaha kecil, menengah, apapun usahanya, mulai aja dulu. Nah, untuk itu yang pertama-tama teman-teman harus pikirkan adalah pasarnya, bukan produknya. Kebanyakan pengusaha pemula itu mikirin jualan apa ya? Karena jujur saya dulu juga mikir demikian, dan setelah saya memulai, kelimpungan juga mau dijual kemana. Nah, untuk itu tips ini atau pengalaman saya share untuk teman-teman. Jadi yang kita tentukan adalah pasarnya, marketnya, kepada siapa kita jual. Nah, itu ide yang pertama. Dan setelah itu yang kedua, kita temukan tuh orang itu masalahnya apa. Jadi seorang pengusaha itu adalah problem solving gitu. Dia bergelut dengan masalah dan dia berusaha menyelesaikan masalah orang lain. Orang lain mengeluh hujan, dia jual mantel gitu contohnya. Orang lain ngeluh lapar, dia jual makanan. Orang lain ngeluh dengan penampilan yang itu aja, dia jual outfit misalnya, atau jual pakaian, whatever. Yang jelas, seorang pengusaha itu adalah orang yang kreatif, orang yang gak suka ngeluh, orang yang suka cari-cari masalah, tapi berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang ketiga, kita mulai dari fasilitas yang ada. Dulu waktu pertama kali saya bangun usaha juga gak punya pengalaman apa-apa, tapi saya mulai belajar, memulai dari semua fasilitas yang ada. Ya, waktu itu terbesit jualan burger atau jualan makanan karena bahan-bahan peralatan semuanya mudah didapat gitu. Dan kebetulan juga tinggal dekat sekolah, otomatis jual roti bakar atau burger itu akan sangat menguntungkan. Alhamdulillah dari start di sana saya berhasil ngumpulin duit buat kuliah. Yang selanjutnya yang harus teman-teman lakuin adalah kita harus berpikir kritis gitu loh. Kita harus cari tahu apa isu atau hal-hal yang sedang tren sekarang gitu. Nah, misalnya sekarang lagi PPKM, nggak mungkin kan kita jual hal-hal yang sifatnya nggak kebutuhan primer gitu, sekunder. Katakanlah kita jual motor, kita jual handphone, mungkin orang-orang akan menurunkan daya belinya sedikit banyaknya, itu pasti. Ya, makanya kita harus peka dulu terhadap kondisi saat ini. Nah, karena saat ini mungkin PPKM, mungkin yang lebih tepat kita jualan makanan sehat secara online, atau jual produk-produk kesehatan, atau masker, atau hand sanitizer, atau yang meningkatkan sistem imun. Nah, itu tipsnya. Kita harus peka terhadap isu yang saat ini terjadi. Nah, kita gali tuh informasi yang ada sebanyak mungkin. Dan setelah mungkin kita list tuh apa aja usaha yang ingin kita lakukan, masalah-masalah orang yang akan kita selesaikan. Nah, dari sana muncul ide untuk membuat produk apa dan dijual ke siapa. Nah, karena kita udah dapat market, karena usaha tersebut memang dimulai dari apa yang kita bisa. Dan tips selanjutnya memang berkaitan dengan apa yang kita bisa, apa yang kita suka, mungkin bakat atau talenta kita gitu. Terserah deh, usaha kita dimulai dari bidang jasa atau bidang produk. Nah, mau usaha di jasa atau di produk itu sama-sama menguntungkan. Yang penting kita lebih peka kemana gitu. Jika kita sedikit kreatif, mungkin jual paket ulang tahun atau kado atau souvenir, itu keren juga. Dan jika kita mungkin melihat peluangnya, kita suka masak, ya kita jual makanan. Atau kita sukanya apa gitu, whatever. Setiap orang itu punya bakat masing-masing, punya skill yang berbeda-beda. Nah, dan makanya usaha itu nggak pernah ada matinya. Selalu ada aja usaha yang buat kita bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Dan selanjutnya, ya kita mulai usaha tersebut. Mulai dari semua ide yang ada, fasilitas yang kita punya, dan masalah-masalah apa yang dapat kita selesaikan. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu nih mau jual produk apa, tapi di tempat saya ini potensial kayaknya jual snack gitu. Orang-orang komplek pada hobi rebahan, pada hobi beli cemilan misalnya. Nah, kita bisa jadi reseller produk orang lain. Kita bisa bekerja sama dengan orang lain atau supplier yang ingin membantu atau ingin dibantu untuk dijualkan produknya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai jadi reseller aja. Nggak harus kok kita jadi pengusaha harus punya pabrik,
harus punya modal besar. Tips selanjutnya adalah memanfaatkan media promosi yang ada saat ini. Banyak banget marketplace yang tersedia yang kita bisa manfaatkan untuk menunjang usaha kita sebagai pemula. Nah, jika teman-teman nggak kuat misalnya sewa ruko, sewa toko, ya karena beresiko kan, kita bisa manfaatkan jualan online. Nah, bisa kita jadi dropship orang lain jika kita nggak punya produk, atau kita jadi reseller produknya orang lain jika kita nggak bisa produksi. Nggak apa-apa, yang penting pengusaha itu ya usaha. Nggak harus kita menciptakan yang saya sebutkan tadi, menciptakan produk, punya pabrik, punya ruko, dan punya karyawan banyak. Nggak harus. Zaman sekarang kita harus lebih cerdas saja memanfaatkan peluang yang ada. Nah, untuk itu saran saya untuk teman-teman yang ingin mulai usaha, ya jangan lupa manfaatkan semua fasilitas yang ada, dan termasuk memanfaatkan dunia digital. Karena usaha jika nggak tersentuh dengan yang namanya sistem online, ya usaha tersebut susah dikenal. Paling yang kenal orang-orang situ aja. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa buat promosi terus dan mengembangkan produk yang kita jual. Dan apapun itu, mau produk ataupun jasa, pokoknya kita harus bisa memasarkannya. Jangan lupa terus upgrade skill, upgrade kemampuan kita, rajin belajar, dan membuka pola pikir kita seluas-luasnya, bergaul, cari link yang banyak, cari pengalaman orang gitu loh. Dan bergaul dengan pengusaha-pengusaha atau mentor-mentor yang udah punya usaha. Kita harus belajar dengan orang-orang seperti itu. Nah, sekian dulu tipsnya dari saya. Semoga bermanfaat buat teman milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.